Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Yusuf. Dan Masya Allah, tafsir surat Yusuf ini dari awal surat sampai terakhir semua kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan yang lain, ada surat semisal surat Maryam, nggak banyak. Surat Muhammad, kisah Nabi kita Muhammad SAW nggak dari awal, dan itu cuma sedikit. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam, di surat Yusuf itu dari awal sampai akhir semuanya kisah, dan itu banyak sekali hikam wa ibar wa idhat, banyak sekali nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran, banyak juga istilahnya tentang masalah akidah, tentang masalah akhlak, tentang masalah adab. Itu banyak sekali yang akan kita ambil insyaallah SWT. Dan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas dari tafsir surat Yusuf. Dan kita perlu tahu bahwasanya ilmu yang paling mulia, kata seluruh para ulama, adalah ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir berkaitan dengan apa? Al-Quran. Karena yang kita bahas adalah Al-Quran Al-Karim. Dan ini adalah ilmu yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya ayyuhal ikhwatul kiram, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Quran. Kenapa Al-Quran dijadikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad SAW? Karena Pak, Masya Allah, setiap Nabi diberikan mukjizat sesuai bagaimana kaumnya ketika itu. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkat berubah jadi ular. Kenapa? Karena kaumnya tukang apa? Sihir, yang bisa merubah semuanya dan sebagainya. Mereka bisa itu. Makanya mukjizat Nabi Musa itu apa? Ya, tongkat dan sebagainya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh para ulama, orang-orang Arab sampai zaman kita sekarang, sampai zaman kita, na'am sahih, mereka ini berbangga-bangga dengan apa? Urusan bahasa. Semakin bahasa orang itu fusha, fasih, semakin bagus. Semakin orang itu berbicara bahasa Arab dengan fasih seperti bahasanya Al-Quran, maka akan selalu dipandang. Makanya para ulama hampir rata-rata semuanya pakai bahasa Arab fusha, bahasa Arab fasih gitu loh. Nggak sembarangan, Mbak. Dan orang yang terpelajar, orang yang mempelajari ilmu agama, pasti belajar bahasa Arab, pasti belajar nahunya, pasti belajar sorofnya, pasti belajar balaghahnya, pasti belajar tentang adabnya, adab dalam urusan bahasa, itu pasti dipelajari. Bagaimana syair-syair dan sebagainya, itu pasti mau nggak mau. Kenapa? Karena memang di zaman kita bahasa itu dipentingkan. Makanya termasuk di sini yang namanya urusan bahasa itu penting, dan bahkan orang-orang berbangga-bangga ketika di saat Arab di sana, di saat itu. Makanya Allah SWT turunkan Al-Quran berbahasa Arab untuk menjadikan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, sampai orang-orang Arab zaman dahulu itu ada satu pasar namanya Suq Dzil Majaz. Pasar Dzil Majaz itu digunakan untuk pameran tanding bahasa. Kalau kita kan sekarang pasar dibuat, kalau orang-orang Jepang mungkin ya ada mobilnya, teknologi-teknologi dan sebagainya, itu mereka banggakan. Tapi Pak, orang-orang Arab ketika itu yang ditandingkan, yang dijadikan acuan, oh ini yang paling bagus, oh ini yang paling terdepan, itu apa? Urusan bahasa. Ditandingkan seperti itu. Makanya orang-orang zaman dahulu memang perhatian dengan bahasa mereka. Orang-orang Arab, iftakharu bil lughah, mereka semua bangga dengan bahasa Arab. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya walhamdulillah sampai sekarang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu sampai sekarang ada. Dan Masya Allah Pak ya, antum mau cari mukjizat Nabi siapa sekarang? Nabi Musa, tongkatnya masih ada nggak sekarang? Udah nggak tahu. Dan itu pun kalau memang ada yang mengakuinya, mengklaimnya,
Dicek dulu, betul nggak itu? Karena banyak sekarang orang ngaku-ngaku punya tongkat abah Nabi Musa, di sana ada, dan sebagainya. Harus dicek itu. Tapi Al-Quran autentik. Dari awal sampai terakhir, sampai hari kiamat nanti, sebelum Allah angkat semua tulisan-tulisan Al-Quran, itu akan terus ada, kekal sampai hari kiamat. Mukjizat yang ada, mukjizat Nabi yang ada sampai sekarang, cuma apa? Al-Quran. Allah kekalkan sampai hari kiamat. Nah sekarang orang itu banyak sekali berburu dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Oh mukjizat Nabi Musa, cari tongkatnya gitu loh. Padahal nggak ada manfaatnya. Yang jelas-jelas di depan mata, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW tidak diperhatikan. Maka itu kata para ulama, walhamdulillah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW masih bisa kita rasakan sampai sekarang, dan itu dampaknya besar untuk kehidupan umat Islam. Wallahu alam bishawab. Taib, ayuhal ikhwatul kiram. Kita masuk ke tafsir surat Yusuf. Sebelum kita membaca Al-Quran surat Yusuf, sebelumnya kita disyariatkan untuk mengucapkan isti'adah dan basmalah. Apa isti'adah? Ucapan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak penting a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim? Karena para ulama mengatakan yang namanya syaitan itu ganggu manusia, aksesnya besar. Lah bukankah kita untuk baca Quran, untuk ibadah? Iya sahih. Semakin kita kuat keinginan untuk membaca Quran, semakin itu pula syaitan kuat apa? Menggoda manusia. Makanya diperintahkan mengucapkan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Masuk masjid, mau sholat, apa doa kita? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang lain? A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah al-azim, hadisnya sahih. Wa biwajhihil karim, dengan wajah Allah yang mulia. Dari apa? Dari syaitan ar-rajim. Karena Pak masuk masjid, nah sahih ini rumah Allah, tapi Allah kasih izin syaitan untuk ganggu manusia. Nah sahih. Makanya orang kadang-kadang sholat Pak kena was-was saja, Allahu akbar, bentar aja udah garuk-garuk kepala, ya kan? Garuk-garuk apa? Tangan. Ada aja yang dikerjakan. Padahal di luar sholat diam aja dia. Tapi pas sholat digerakkannya apa-apa dan sebagainya. Kalau baca Quran tunggulah 5 menit. Udah apa? Nguap. Nguap kata dia, ngantuk. Tapi kalau ngobrol, masya Allah 2 jam tahan. Terjadi itu. Kenapa yang satu bisa ngantuk, yang satu bisa tahan? Siapa yang datang? Syaitan. Makanya diperintahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim hatta sebelum baca Quran. Karena Pak, masya Allah, akses syaitan itu sangat dekat dengan manusia untuk ganggu manusia. Kita tidur Pak di malam hari, kenapa susah bangun subuh? Bahkan berat, masya Allah. Kenapa? Syaitan tidur di mana syaitan? Di lubang hidung manusia. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, idza staiqadha ahadukum min manamihi, kalau kalian sudah bangun dari tidurnya, falyastanthir thalathan, maka hendaknya dia istinsyak dan istinthar 3 kali. Masukkan air ke hidung. Istinsyak itu Pak bukan kayak gini. Itu bukan istinsyak. Ambil air, hirup airnya. Kemudian apa? Dikeluarkan. Istinthar itu. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Karena syaitan tidur di mana? Di lubang hidung manusia. Makanya bawaannya capek, bawaannya ngantuk dan sebagainya. Sampai orang yang subuhnya selalu kelewatan. Ada salah satu sahabat Nabi kita SAW, subuhnya lewat terus. Apa kata Nabi? Dzakar rajul bala fi udhuni syaitan. Itu orang telinganya udah dikencing oleh siapa? Syaitan. Wallahil adzim. Ini Pak serem. Jadi istilahnya syaitan tuh untuk ganggu manusia sampai segitunya Pak, dikasih akses oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqat. Syaitan itu Pak, kalau kita mau hendak tidur, syaitan ikat di kepala kita berapa kali ikatan? 3 kali ikatan. Thalatha uqat. Syaitan apa katakan? Alaika lailun tawilun farqud. Engkau ini malamnya masih panjang, tidur lagi. Alarm Pak, udah jam 4 nih alarm. Nyala alarm, disnos. Masih lama. Ya kan? Ini ucapan siapa? Syaitan. Alaika lailun tawil farqud. Engkau masih ada sisa waktu yang panjang, tidur lagi, disnos. Nanti hidup lagi, Pak, nyala lagi 10 menit kemudian apa? Alaika lailun tawilun farqud. Masih lama.
tidur lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya bangun-bangun jam 6. Udah lewat subuhnya. Itu apa? Syaitan. Makanya kalau kita udah bangun, Mbak, kata Nabi kita SAW, langsung ingat Allah, baca doa. Apa doanya? Apa doanya, Mbak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita ingat fa in dzakarallah in halat 'uqdah. Kalau kita ingat Allah, terlepas satu ikatan. Terlepas semua. Satu. Tapi Pak, jangan doa lagi habis itu tidur lagi. Ada itu. Orang kalau udah bangun, Pak, tidur lagi. Nggak belum selesai itu, Pak. Masih ada dua ikatan. Apa kata Nabi? Fa in tawadda. Kalau dia langsung ke kamar mandi, wudu dia, in halat 'uqdah. Terlepas ikatan keberapa? Kedua. Maka apa? Lebih segar dia. Orang kalau Pak udah bangun doa, langsung wudu, lebih segar. Yang ketiga, Pak, fa in shalla in halat 'uqdah. Kalau dia sholat malam sebelum subuh, in halat 'uqdah, akan terlepas 3 ikatan. Kalau udah 3 ikatan lepas, Pak, apa kata Nabi? Asbaha nasyitan. Dia akan menjadi orang yang semangat di pagi hari dan dia semangat untuk aktivitas pagi hari. Tapi Pak, kalau orang bawaannya tidur, bawaannya ngantuk di kantor, bawaannya ngantuk di mana aja, Pak, kerja ngantuk, apa-apa ngantuk, biasanya ikatan syaitan masih apa? Masih ada. Dilawan kopi pun nggak mempan. Kenapa? Syaitan. Maka kita diperintahkan untuk sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kita, Pak, sampai marah sama istri, marah sama anak, marah. Siapa yang ngangkat emosi kita? Syaitan. Pak, wallahi syaitan. Wallahi ketika marah sama istri kita kan udah belajar mondok, Pak, ya. Nggak pernah marah sama istri. Wallahi ada ikhwan-ikhwan datang ke ana, Ustaz gini. Antum tegas tapi jangan keras. Antum sampaikan hadis Nabi, antum sampaikan firman Allah, nggak usah dikerasin. Antum jangan marah. Kenapa? Takutnya dibawa sama syaitan. Kalau udah syaitan bawaannya apa? Talak. Kan gitu kan? Kamu udahlah cerai gitu. Kamu udahlah cerai gitu. Itu banyak apa? Itu tugasnya siapa? Syaitan. Sampai bawaannya marah, sama tetangga pun marah, sama anak pun marah, Masya Allah. Makanya kata Nabi kita SAW, diceritakan oleh sahabat Nabi kita SAW, istabba rajulani inda Nabi SAW. Ada 2 orang saling hina di hadapan Nabi kita SAW. Fastadda ghadabur rajul. Salah satu orang ada yang marah itu sampai meluap. Wahmarra wajhu wa taghayyar, sampai wajahnya intafakh. Intafakh itu, Pak, merah, macam merah-merah orang kalau udah kena rebus gitu loh ya. Intafakh wajhu wa taghayyar, berubah, Pak. Ketika itu apa kata Nabi kita sallam? La inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu ada satu ucapan, kalau dia ucapkan akan hilang semua yang dia dapatkan berupa rasa marah. Ucapan apa itu? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ketika dinasihatin, Pak, Masya Allah. Wahai fulan, ada sahabat Nabi yang mengatakan, wahai fulan, engkau dinasihatkan oleh Rasul, ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Apa kata dia? Abi junun, aku gila. Nggak mungkin lah, aku nggak butuh ucapan isti'adzah, kata dia. Bayangkan, Pak, padahal dinasihatkan untuk ucapan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saking udah panasnya, Pak, dibisikin oleh siapa? Syaitan. Makanya mulai sekarang sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau maksiat, antum tahu godaan, Pak, kadang-kadang ada keinginan kita untuk maksiat. Siapa yang bawa itu? Syaitan. Syaitan itu. Was-was di hati antum ada keinginan yang buruk, itu syaitan. Sampai Nabi kita SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad ukila alaihi qarinun minal jin. Tidaklah kalian itu hidup di atas muka bumi kecuali ada jin qarinnya. Yang apa? Selalu menyertai dia. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ada siapa? Qarinnya. Bisikin kepada hal yang buruk. Ada keinginan buruk, syaitan. Ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sama ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini penting, Mak. Juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita ucapkan, syaitan itu akan takut dan akses itu terputus dari syaitan untuk kita. Terputus, Pak. Anda ambil contoh. Kita masuk kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Bismillah, kan? Bismillah, tambah lagi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa kata Nabi kita SAW? Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah. Penutup mata jin sehingga tidak bisa melihat auratnya Bani Adam adalah ketika Bani Adam masuk kamar mandi mengucapkan apa? Bismillah.
Pak, jadi kenapa tempat markasnya syaitan iblis itu iblis kan di singgasana jauh ya. Syaitan secara umum di kamar mandi. Karena tempat situ tempat yang paling kotor najis, kemudian tempat yang aurat itu terbuka. Iblis itu Pak, syaitan tuh suka lihat aurat manusia. Jangan dikira enggak. Ana Pak sering ruqyah. Jin yang susah untuk keluar, kenapa? Suka sama manusia tadi. Gak mau dia keluar. Antum tahu kenapa iblis memerintahkan Adam sama Hawa memakan satu buah yang dilarang oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Yang sampai disebutkan oleh iblis dengan apa? Syajaratul khuld. Buah apa? Buah khuld, buah kekekalan. Padahal enggak Pak, justru fana dia. Sampai dikatakan kalau kau makan, maka kau akan mendapatkan kerajaan layabla yang enggak bakal hancur kerajaan itu. Tergoda iblis, tergoda Adam sama Hawa. Dimakan sama Adam dan Hawa. Padahal Pak tahu iblis laknatullahi alaih, kalau Adam makan sama Hawa buah tadi, apa yang terjadi? Tertanggal dan terlepas pakaian siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di surga Pak, pakai apa? Baju nutupin aurat. Makanya ketika dimakan buah khuld itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tertanggallah seluruh pakaiannya. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia pun langsung mengambil miwarakil jannah, daun-daun apa? Surga, untuk nutupin auratnya. Malu Adam sama Hawa. Dilihat oleh siapa? Iblis. Itu dia penasaran iblis laknatullahi alaih dengan auratnya Adam sama Hawa. Dan itu yang terjadi Pak. Makanya buka baju, ucapkan apa? Bismillah. Hatta bersetubuh dengan istri, ucapkan apa? Bismillah. Sampai kata Nabi SAW, ama inna ahadahum lau qala hina ya'ti ahla. Tidakkah salah seorang kalian kalau berjima bersetubuh dengan istrinya mengucapkan apa? Bismillah. Allahumma inni Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Apa kata Nabi? Lau quddir bainahuma waladun ma yamassuhu syaitan abada. Kalau seandainya ditakdirkan ada anak di situ, syaitan enggak bakal bisa apa? Ganggu. Enggak bakal bisa bahaya. Antum tahu anak-anak yang kata indigo? Itu bukan indigo. Diganggu sama syaitan. Diganggu sama jin itu, Pak. Makanya bahaya. Antum mulai sekarang, Pak, rajin-rajin mengucapkan apa? Bismillah. Setiap makan ucapkan apa? Bismillah. Kalau kita nggak mengucapkan bismillah, Pak, yang makan siapa? Syaitan. Kita makan, Pak, sampai nggak kenyang-kenyang. Kenapa nggak kenyang-kenyang? Syaitan yang makan sama kita. Sampai Masya Allah Pak, dalam satu hadis para sahabat Hudzaifah mengatakan, kunna idza hadarna ta'ama Rasulillah sallam, kami kalau menghadiri sebuah acara yang dihidangkan makanan bersama Rasul kita Muhammad sallam, lam yada ahaduna yadahu hatta yabda bihi Rasulullah. Kami enggak bakal mulai meletakkan tangan kami di nasi, di makanan sampai yang mulai siapa? Rasul kita Muhammad sallam. Ini adab Pak. Jadi kata para ulama, termasuk adab kita itu ketika ada sebuah acara, dahulukan dulu para ulama. Ini kata Nabi, kata para ulama. Kata Hudzaifah menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Kami nggak bakal mulai makan sampai yang pertama siapa yang makan? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Pak, apa kata Hudzaifah? Faja'a Arabiyyun ka'annama yudfa. Datanglah tiba-tiba orang Arab Badui seakan-akan ini dorong. Hatta yada'a yadahu 'ala ta'am. Sampai dia itu berusaha untuk meletakkan tangannya di makanan. Nabi tangkap Pak langsung tangannya. Gak berhasil dia ngambil makanan. Dan yang diambil Pak tangan apa? Kiri. Faja'at jariyatun ka'annama tudufa. Tiba-tiba ada anak perempuan kecil. Hadisnya hadis yang sahih Bukhari. Ka'annama tudufa. Seakan-akan dia apa? Didorong. Mau berusaha ngambil makanan lagi. Ditangkap sama Nabi kita Muhammad SAW tangannya. Anak kecil, perempuan. Nabi tangkap karena anak kecil belum balik. Ditangkap sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna syaitan la yastahillu ta'am alladzi lam yuzkar ismullah alaihi. Syaitan itu bisa mengambil makanan yang enggak disebutkan apa? Bismillah. Ini tangannya syaitan, di tangan saya, di tangan keduanya ini. Ngerti enggak Pak maksudnya? Berarti syaitan itu berusaha ngambil apa? Makanan. Makanya setiap malam Pak, kalau kita masuk rumah, buka pintu, tutup pintu, mengucapkan apa? Bismillah. Masuk rumah apa doanya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bismillah kami masuk, bismillah kami keluar, dan kami bertawakal kepada siapa? Allah. Keluar rumah apa doanya?
Bismillahi tawak. Semua bismillah, Pak. Lah kenapa bismillah? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kalau kalian tuh masuk ke dalam rumah ketika di malam hari, fa illam yadhkur ismallah, kalau dia enggak sebut nama Allah ketika masuk rumah, maka apa kata syaitan? Adraktumul mabit. Kalian dapat tinggal bermalam hari di rumah ini. Tapi Pak, kalau seandainya kita mengucapkan bismillah ketika masuk rumah dan ketika makan, apa kata syaitan? La mabita lakum wala asya. Kalian enggak dapat tempat tinggal di rumah ini dan kalian nggak bisa makan di rumah ini. Jadi Pak, terpotong. Sampai ada satu hadis, Masya Allah, wallahi ajib. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum," kalau kalian berada di malam hari setelah maghrib atau di sore hari, mulai dari sore ba'dal asar. Sore ba'dal asar. Dan juga au junhul lail, ketika malam sudah mulai sudah mulai datang malam hari, maksudnya ba'dal maghrib. Maka apa kata Nabi? Faqufu sibyanakum, di saat itu tahan anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena syaitan ketika itu apa? Menyebar. Sahih, Pak. Ana punya beberapa pasien ruqyah ya, Masya Allah. Hampir gejalanya sama. Di waktu sore mereka itu jantung merasa apa? Berat bawaannya. Jantung tuh berdebar-debar, bawaannya lesu, bawaannya capek. Waktu kapan? Ba'dal asar. Itu Pak, ketika di sore hari sampai malam udah mulai datang, apa kata Nabi SAW? Kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian. Sekarang Pak, waktu maghrib, anak-anak justru apa? Banyak yang masih keluar. Boleh keluar Pak, tapi didoakan. Ana bawa anak-anak Khalid ke masjid selalu. Maghrib itu diusahakan ada. Kalau dia udah siap, udah selesai mandi dan sebagainya, anda doakan. Boleh Pak, bawa keluar, tapi anda doakan. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin lama wa min kulli syaitanin wa hamma. Terus Pak, anda ucapkan. Tapi kalau enggak Pak, bahaya. Dan apa kata Nabi SAW? Wa idza dhahaba amatul lail. Tapi kalau udah mulai larut malam, fab'athuhum fakhalluhum. Bebaskan dia mau keluar. Sekarang Pak kebalik. Maghrib keluar, tengah malam apa ditakut-takutin, jangan keluar. Jam 12 ada pocong katanya. Jam 12 ada apa? Kuntilanak. Harusnya Pak jam 12 itu keluarkan. Gak ada masalah kalau dia mau main. Dia mau sholat malam, fadal. Dia mau ngapain, fadal. Mau nuntut ilmu di kelas, fadal. Harusnya seperti itu Pak. Faba'athuh, bebaskan. Kenapa? Kalau udah masuk tengah malam, yang nyebar itu siapa? Malaikat. Ana punya ayam Pak. Ana melihara ayam dulu. Ayam kampung tuh sampai 20 lebih. Kami sering bakar-bakar sama santri-santri. Dia sampai ke rumah Ana. Setiap jam 11 ayam berkokok. Jam 11 hampir selalu seperti itu Pak. Aneh, oh iya, ini berarti malaikat udah pada turun. Kenapa? Kata Nabi kita sallam, idza sami'tum siyahadika, kalau kalian mendengarkan suara apa? Kokokan ayam. Fas'alullah min fadli, maka berdoa langsung, minta apa? Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malaka, karena ayam yang berkokok sedang melihat apa? Malaikat. Maksudnya dekat Pak. Berarti kalau kita berdoa, malaikat langsung bawa doa kita kepada siapa? Allah, mustajab. Yang bawa siapa? Malaikat. Makanya kalau tengah malam itu Pak, harusnya jangan takutin anak-anak kita. Tapi waktu maghrib ke isya, itu usahakan ditahan dulu. Kalaupun mau dikeluarkan, fadl. Tapi antum apa? Antum jaga. Kenapa? Insya Allah SWT terjaga. Nah, tapi Pak jangan lupa kalau udah mulai kita itu mau tidur, kata Nabi kita sallam, tutuplah pintu-pintu dan tutuplah jendela semuanya, wa auqusikakum, sampai minuman itu ditutup. Dan ketika nutup semuanya, ucapkan bismillah. Kenapa? Fa inna syaitan la yaftah baban mughlaqa. Karena syaitan enggak bakal bisa membuka sebuah hal yang ditutup dengan mengucapkan bismillah. Ada orang kesurupan Pak gara-gara minum air di malam hari enggak tertutup. Wallahi ada. Makanya ucapkan apa? Bismillah. Sebelum minum pun kalau terbuka nggak sengaja, taib antum minum fadl nggak ada masalah sama sekali, tapi ucapkan bismillah. Itu akses syaitan Pak tertutup untuk kita. Dan insya Allah kita akan terjaga. Wallahu alam bissawab. Taib Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas berbicara tentang bismillah. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rif fasla surah hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini Pak termasuk fungsi di Al-Quran Al-Karim sebagai apa? Pemisah di antara surat. Hampir semua surat ada bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat apa? At-Taubah atau surat Bara'ah.
Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu tidak ada apa? Bismillah. Kenapa? Karena temanya hampir sama dengan surat sebelumnya. Surat apa? Al-Anfal, sahih. Itu hampir sama temanya. Tentang masalah bermuamalah dengan orang-orang kafir. Itu hampir sama tema dengan surat Bara'ah dengan apa? Al-Anfal. Makanya nggak ada bismillahnya. Padahal itu pemisah, dipisah antara surat Al-Anfal sendiri atau apa juga apa? Sendiri. Tapi hampir semuanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Itu ada. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian fungsi kita Bismillahirrahmanirrahim tadi, kita itu minta bantuan kepada Allah dalam bentuk apapun itu. Sampai Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang besar, la yubda' fi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia kurang diberkahi. Antum kajian nggak doa bismillah, kadang-kadang ilmunya kurang bermanfaat. Ana ngisi kajian nggak mengucapkan bismillah, kadang-kadang penyampaiannya kurang kena. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya disebutkan oleh Nabi kita SAW, usahakan mengucapkan bismillah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya, Pak? Ar-Rahman apa artinya? Maha pengasih. Taib. Ar-Rahim. Apa bedanya? Ar-Rahman mustaqqun minar rahmah, diambil dari kata rahmat. Ar-Rahim sama, mustaqqun minar rahmah, diambil dari kata apa? Rahmat. Kalau di bahasa Indonesia Pak, Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih. Penyayang sama pengasih sama enggak? Sama, enggak ada bedanya. Tapi dalam bahasa Arab Pak beda, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Apa bedanya? Ini antum akan tahu kenapa Allah tidak pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terbesit nggak pernah di hati antum? Kenapa ya setiap Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahirrahmanirrahim? Ya kan? Kenapa harus Bismillahirrahmanirrahim? Beda, Pak. Pernah nggak terbesit di hati antum? Tahu sahih. Ar-Rahman tuh, Pak, rahmat Allah umum untuk semua makhluk. Hewannya dapat, manusianya dapat, malaikatnya dapat, mukminnya dapat, kafirnya juga apa? Dapat. Itu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah SWT. Inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmat aku kata Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Mu'minahum wa kafirahum, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Pak, kalau seandainya rahmat Allah nggak meliputi orang kafir, mungkin nggak orang kafir sekarang makan? Nggak mungkin, Mbak. Tapi Allah kasih. Bahkan Allah dikhianati, Allah disekutukan, Allah SWT dimaksiatkan. Ternyata Pak, masih nggak mereka makan rezeki Allah? Masih. Berarti mereka mendapatkan rahmat Allah. Tapi Pak, rahmat cuma di dunia. Orang kafir itu dapat. Tapi Ar-Rahim apa? Khusus untuk orang beriman. Apa dalilnya? Wa kana bil mu'minina rahima. Allah khusus untuk orang-orang beriman rahim. Allah rahim khusus untuk orang apa yang beriman. Maksudnya rahmat Allah dalam nama Ar-Rahim khusus orang beriman. Itu kapan didapatkan? Ketika kita masuk surga. Sedangkan rahmat Allah, Ar-Rahman itu umum. Dari mana dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, di atas arsy istawa, beristiwa. Berarti semua makhluk di bawah Allah dapat enggak rahmat Allah? Dapat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Semua makhluk dapat Pak yang di bawah Allah SWT. Malaikatnya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya. Allah gunakan apa? Ar-Rahman bukan Ar-Rahim. Untuk umum semuanya, Pak. Sedangkan rahmat Allah yang umum untuk seluruh makhluk itu didapatkan di mana? Di dunia. Ar-Rahim di mana? Akhirat. Makanya selalu didahulukan Ar-Rahman baru apa? Ar-Rahim. Karena rahmat Allah yang Ar-Rahman lebih kita dapatkan dibandingkan apa? Ar-Rahim. Nanti itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggak Pak sampai sini?
Makanya kita selalu mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang perlu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian, ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih ala kulli hal. Ini Pak, Masya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tandingi. Makhluk memiliki sifat kasih sayang. Nah, ibu kepada anaknya, guru kepada murid-muridnya, fulan dengan tetangganya, itu apa? Rahmat, ada kasih sayang. Kita sama muslim saling apa? Menyayangi, mencintai. Naam, sahih. Tapi Pak, rahmat Allah yang paling tinggi, rahmat Allah nggak ada yang menandinginya. Ar-Rahman Allah SWT, Ar-Rahim Allah SWT, nggak ada yang menandingi kasih sayang siapa? Allah SWT. Sampai Pak dalam satu hadis, Masya Allah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika itu ada seorang ibu yang perhatian dengan anaknya digendong oleh ibunya. Jadi ibu ini gendong anaknya, sayang sama anaknya Pak, Masya Allah. Ibunya lapar, nggak ada masalah. Yang penting anaknya bisa apa? Makan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ama ra'aitum, tidakkah kalian itu melihat, kira-kira mungkin nggak ini ibu tarihatan waladaha finnar, dia akan mencampakkan anaknya ke dalam apa? Kubangan api. Mungkin nggak kira-kira? Faqalu la ya Rasulullah, nggak mungkin ya Rasulullah, nggak mungkin dibuang. Apa kata Nabi? Lallahu arhamu bi'abdihi min hadhil ummi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dibandingkan kasih sayang ibu itu terhadap apa? Anaknya. Makanya Pak, kalau antum beriman kepada Allah, kita rajin ibadah kepada Allah SWT, wallahi tidak mungkin Allah campakkan kita ke dalam api neraka. Wallahi tidak mungkin. Tidak usah takut Pak. Tapi syaratnya apa? Kita beriman kepada Allah dan apa? Jangan bermaksiat kepada Allah SWT. Wallahi Pak, kenapa? Berapa banyak ibu bunuh anaknya di dunia ini? Kecil Pak, berapa persen dari semua ibu yang ada yang bunuh anaknya? Kecil Pak, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin, Mak. Sampai apa kata Allah? Ini kalau ibunya saja nggak mungkin buang anaknya di kubangan api, apalagi apa? Allah Subhanahu wa taala membuang hambanya ke dalam apa? Api neraka. Nah, wallahi nggak mungkin, Mak. Maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Ayyuhal ikhwatul kiram. Jadi kalau seandainya kita berbuat baik ke setiap siapapun, kita ada rahmat kita kasih, oh anak-anak sayang sama anak sayang sama tetangga, anak sayang sama fulan, anak cinta sama fulan. Itu Pak, Masya Allah, kita yang sayang sama makhluk Allah SWT, pasti Allah sayang sama kita. Makanya disebutkan dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang gak sayang sama makhluk, gak bakal disayang sama siapa? Allah. Maksudnya Pak, apalagi kalau kita cinta sama Allah, pasti Allah cinta sama kita. Kita berbuat baik, Pak, nggak mungkin Allah diam, nggak mungkin Allah apa? Nggak balas. Anda ambil contoh, Pak. Antum ngasih sedekah, mungkin nggak kira-kira Allah nggak balas? Nggak mungkin. Makanya disebutkan dalam satu ayat, Pak, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan apakah balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan yang setimpal. Mau nggak mau Pak, kita berbuat baik pasti kita apa? Dibaikkan sama orang. Itu Pak, karena Allah yang ngasih izin. Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih uang Pak, nggak mungkin orang itu apa? Nggak berbuat baik sama kita, nggak mungkin Allah nggak membalas kita. Wallahi mustahil. Maka saat dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, unfik alaik, wahai ibnu Adam, sedekahlah kalian, maka apa? Aku akan bersedekah untuk kalian. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak, ada satu kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini kisah dari Bani Israel. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, kisah dari Bani Israel ini nggak apa-apa diceritakan selama tidak menyelisih syariat. Hadis Nabi jelas, hadithu an Bani Israel wala haraj. Silakan ceritakan dari Bani Israel, nggak ada masalah sama sekali hukumnya seperti itu. Pernah kejadian di Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Pak, orang berbuat baik sama orang lain, Allah yang balas. Apalagi kita ini taat sama siapa? Allah SWT. Hubungannya hablun minallah. Kalau hablun minan nas saja Pak, yang balas siapa? Allah. Apalagi kita hablun minallah.
Makanya dalam satu hadis disebutkan Israiliyat. Ketika itu ada salah seorang pemuda datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata pemuda ini? Ya Musa, alasta kalimallah. Wahai Musa, bukankah engkau nabi yang langsung bisa berbicara kepada siapa? Allah. Jadi Pak, nabi dapat wahyu itu perantara siapa? Malaikat Jibril, malaikat Jibril. Tapi yang langsung bisa berbicara seorang nabi dengan Allah, langsung bisa berbicara tanpa perantara cuma dua nabi. Siapa? Musa sama satu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallam ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Musa ketika berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika miqatu rabbi, ketika itu Allah dalam bentuk apa? Cahaya, niran disebutkan. Ketika itu di bukit apa? Tur Sina. Itu yang disebutkan, Pak. Makanya pemuda ini datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, alasta kalimallah. Wahai Musa, bukankah engkau langsung bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Iya, aku bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala inna li hajah ila rabbik. Aku ada kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb engkau. Apa kebutuhan engkau? Aku butuh untuk menjadi orang yang kaya. Musa, Pak, berkhulwat dengan siapa? Allah SWT. Termasuk yang dipinta oleh Nabi Musa, dia mengatakan, Ya Rabbi, inna abdaka fulanan sa'alaka antughniya. Bahwa saya fulan, hamba engkau, meminta kepada engkau agar engkau menjadikan dia kaya. Allah pun ngasih syarat. Apa kata Allah kepada Musa? Ya Musa, sal fi awal umrihi am fi akhirih. Wahai Musa, tanyakan kepada dia, dia mau kaya di awal umur atau di akhir umur. Kalau di awal umur berarti kapan masuk tua dia nggak bakal bisa kaya. Tapi kalau dia milih kaya di akhir umur, maka apa? Dia di awal-awal muda nggak boleh jadi kaya. Ada dua opsi, Pak. Ketika itu Musa pun balik. Apa kata pemuda ini? Bal fi awal umri. Tentu aku mau kaya di awal umur. Kenapa? Idza dhahara syaibu bi ra'si wa raqa azmi fala antafi bihi. Kalau aku ini udah mulai beruban, udah mulai bungkuk, tulang aku udah mulai rapuh, aku nggak bakal bisa ngambil manfaat dari hartaku yang banyak. Tentu aku mau kaya di awal umur. Apa kata Allah? Huwalah. Dia akan kaya di awal umur. Rupanya, Pak, sampai tua masih kaya. Nabi Musa pun teringat dengan pilihan Allah SWT dengan pemuda tadi yang dulunya dia itu muda kaya, harusnya di masa tua dia apa? Enggak lagi kaya, tapi masih kaya. Nabi Musa pun, Pak, nanya kepada Allah SWT. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, alam ta'had ilaihi an tughniyahu fi awal umri. Ya Allah, bukankah engkau ini ngasih pilihan dia ini bisa kaya di awal umurnya saja? Kapan dia sudah masuk tua dia nggak bisa kaya lagi? Apa kata Allah SWT? Wallahi ajib, Pak. Allah mengatakan, Ya Musa, inni stahyaitu an abdi, inni stahyaitu an amna akhairi an abdi wa huwa yamnah ghaira. Wahai Musa, aku malu untuk nahan rezeki aku, untuk nahan kebaikan aku dari seorang hamba, yang mana hamba ini ketika mendapatkan rezeki Allah, rezeki aku dia ngasih ke orang lain. Ngerti nggak Pak sampai sini? Berarti dia di masa muda suka apa? Suka ngasih. Masa iya disuka ngasih Allah nggak mau ngasih? Ngerti nggak Pak sampai sini? Dia awalnya suka ngasih, dia masih muda. Masa iya tiba-tiba Allah nggak mau ngasih? Maka apa kata Allah SWT? Allah tuh malu. Makanya Pak, kalau disebutkan Ar-Rahman, Allah ngasih sayang, Pak, berarti kita sayang sama setiap makhluk Allah. Ada pahala di situ. Wallahi sampai kepada anjing, Pak, Masya Allah. Afwan. Apaan? Anjing. Antum tahu, Masya Allah, Pak, semua hewan di atas muka bumi yang paling kotor, yang paling najis cuma apa? Anjing. Sampai kalau dia jilat babi enggak apa? Lebih parah apa? Anjing. Ini ijma' para ulama. Antum tahu anjing kalau jilatin apa? Wadah kita. Berapa kali dicuci? 7 kali kan? Ulahunna biturab. Pertama dengan apa? Tanah. Saking najis itu najasah mughalladhah. Najis apa? Mughallad, najis berat. Dicuci harus seperti itu, Pak. Ternyata Masya Allah ada seorang wanita pelacur. Antum tahu dosa yang paling besar setelah syirik? Dosa apa? Zina. Sampai dijadikan apa? Pekerjaan sama dia untuk nyari maisha.
Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, annam ra'atan baghiyah, ada salah seorang wanita pelacur. Pelacur, Pak, Masya Allah, pelacur. Ra'at kalban, lihat apa? Seekor anjing. Najis dia. Waqad adla'a lisanahu minal atas. Dia itu telah menjulurkan lidahnya karena kehausan. Yatufu bibi'rin, yang mana anjing ini keliling di sebuah apa? Sumur, butuh minum. Maka apa kata Nabi kita Muhammad? Fa akhadat muqaha, dia ambil sendal dia turun ke dalam apa? Sumur. Diambil air, Pak, dikasih minum. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ghafarallahu dzambaha bihi. Allah hapuskan dosa-dosa dia gara-gara anjing tadi. Gara-gara sayang sama siapa? Makhluk Allah. Padahal najis bukan? Najis. Tapi Pak sayang. Bukan berarti harus antum pelihara. Nggak boleh. Sayang, cuman nggak boleh dipelihara kecuali untuk berburu, berjaga rumah, sama berjaga ke kebun. Yang lain nggak boleh. Jadi kalau ada, Pak, kalau udah dia kehausan, kasih aja makan. Ana di rumah ana tuh, Pak, banyak hutan. Ana habis makan, Pak, ana letakkan di luar. Cuman 2 yang kemudian dimakan. Imma ayam, imma anjing. Bas itu. Anjing banyak, Pak, keliling di situ. Ana letakkan di luar. Ana tahu perbedaannya, Pak. Mana yang dimakan sama anjing, mana yang dimakan sama ayam. Kapan habis semua, anjing yang makan. Kapan masih ada kotor, berarti apa yang makan? Ayam. Kalau udah habis semua bersih, Pak, anak keluar ambil. Ini udah nggak ada masalah. Anak ambil, Pak. Istilahnya nggak mau nyuci. Abang yang nyuci, nggak ada masalah. Anak ambil, Pak, tanah, pasir, anak bersihkan. Pertama kali dicuci berapa kali? 7 kali. Selesai. Anak hitung, Pak, harapan anak itu anak mendapatkan sedekah dari Allah SWT. Karena kita sedekah kepada apa? Makhluk. Paling cuma sisa saja, Pak. Anak tahu itu. Dan itu yang kita harapkan rahmat dari Allah SWT. Kenapa? Kita sayang sama makhluk, selesai. Tapi bukan berarti dipelihara, tidak boleh. Itu yang perlu kita apa? Ketahui. Na'amullah alam bisawab. Makanya dari itu, Pak, Allah mengatakan dalam rahmat, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi semua apa yang ada di atas muka bumi, maka Allah yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian di ayat yang pertama, Pak, nanti usahakan kalau ada antum bawa Al-Quran terjemah, usahakan. Nanti jadi bisa ngikutin, Pak, dari awal, karena faedah itu banyak. Jadi Al-Quran terjemah antum bisa bawa nanti insyaallah. Baik. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Apa arti Alif Lam Ra? Pak. Alif Lam Ra itu yang tahu artinya cuma siapa? Allah SWT. Cuma Allah SWT. Di situ ada Sad, ada Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada sebagian orang, Pak, nasallallahu salamatan afiyah, mengatakan tidak ada faidah dalam apa? Ucapan Allah Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra. Ada, Pak, fungsinya, dan fungsi itu besar, Pak, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Siapa yang tahu, Pak? Antum tahu, Pak, termasuk mukjizat terbesar yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad yang bisa melemahkan orang-orang kafir Quraisy itu ucapan Alif Lam Mim, ucapan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Mereka langsung lemah, Pak, sama Qaf, Sad. Dari mana, Pak? Pak, antum tahu orang Arab bisa mengucapkan alif, lam, mim atau qaf, sad, itu cuman orang yang terpelajar, orang yang memang belum pelajari bahasa Arab. Tapi Nabi kita di Pak ummi, Nabi kita buta huruf, nggak tahu yang gitu-gitu. Antum, Pak, taunya bukan mim, bukan nun, taunya apa? Naninu, mamimu, kan? Kalau metode orang dulu, Pak, apa? Naninu dibaca apa? Ini huruf nun, bukan huruf na. Ini huruf apa? Mim, bukan huruf ma. Ini huruf qaf, bukan huruf qa. Bukan, Pak. Tapi Nabi tiba-tiba mengucapkan qaf. Abu Jahalnya, Pak, kaget, Pak. Abu Lahabnya sampai terbelalak mata mereka ketika Nabi mengucapkan alif. Kalau kita, Pak, ya a e u, kan gitu. Kalau Nabi mengucapkan apa?
alif. Bukan alif aja, lam. Kalau kita la, li, lu. Ngucapkan apa? Lam. Sama apa? Mim. Kaget mereka semua, Pak. Berarti ini bukan Nabi yang buat. Siapa yang buat? Dari siapa? Afwan, dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini bukan ucapan Nabi sembarangan. Ucapan siapa? Allah SWT. Makanya Pak Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu ini bukan Nabi yang buat. Itu tahu. Itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Isya ya. Baik, kita lanjutkan pada Isya. Kurang lebih yang mohon maaf. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita kembali. Kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Kita udah sampaikan tadi alif lam ra, yang tahu artinya cuma siapa? Allah. Tapi fungsinya ada nggak tadi? Ada. Fi qimmatit tahaddi, yang namanya ucapan alif lam ra, alif lam mim sad kaf ha ya ain sad ha mim qaf nun. Ini semua apa? Tantangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya Nabi ummi, Nabi buta huruf, tiba-tiba bisa mengucapkan apa? Ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus, yang terpotong-potong, dan diucapkan sesuai hurufnya. Kalau kita Pak, ya kita dulu Pak belajar Iqra kan, yang pas udah masuk ke bab alif lam mim dibaca apa? Alama. Dibaca apa? Alama. Berarti kita ini nggak belajar tentang masalah huruf-huruf apa, nah ini namanya apa, ini nama apa, ini namanya. Nah tiba-tiba Nabi mengucapkan nun. Ini tahu Pak, bahwasanya Nabi kita SAW tidak pernah mengucapkan itu, terucap. Berarti itu memang betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, sampai ada sebagian orang untuk saking bencinya dengan Islam, biar nggak ada yang ngikutin agama Islam, apa kata mereka? Oh, Nabi sebelum mengucapkan Quran, Nabi belajar syair, belajar syair-syair, ya kan? Yang ngajarkan tuh ada, katanya. Pak, Masya Allah, tetap aja setelah turun Quran, Nabi butuh yang namanya perantara wahyu dari apa? Allah, berupa wasilah siapa? Malaikat Jibril. Awal ayat turun, bukti Nabi nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Apakah ayat yang pertama Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi kita SAW? Ma'ana biqari, aku nak mampu baca. Ketika Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku nggak mampu baca, didekap sama Jibril Pak. Jibril besar. Itu kalau sayap dibentangkan Pak, ufuk timur sampai barat tertutup. Satu sayapnya Jibril, sedangkan sayapnya itu 400-an. Jibril alaihis salam. Ini Pak, maksudnya Nabi kita SAW itu nggak bisa apa-ngapain dalam urusan pembuatan Quran. Kata mereka, oh Al-Quran ini dibuat oleh tulisan Muhammad. Nggak bisa. Nabi babu tahu huruf, tapi bisa mengucapkan itu. Berarti ini bukan dari Nabi kita SAW, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Pak. Nah, alif lam mim yang tahu cuman Allah saja. Qaf, Allah saja. Tapi Pak, sebagian orang dibuat cocok logi. Agama ini nggak bisa cocok logi. Jadi alif Allah, lam malaikat artinya, mim apa? Muhammad. Ini jangan. Ana pernah dapat dulu ketika ana masih kecil, dapat istilahnya ajaran seperti itu. Alif lam mim itu artinya Allah, malaikat dan Muhammad. Alifnya itu Allah, lamnya itu malaikat, dan mim itu Muhammad. Ini tidak boleh juga Pak. Kenapa? Berlebihan. Memang ada maknanya, tapi yang tahu makna cuma siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maknanya nggak dikasih tahu oleh Allah kepada apa? Kepada kita. Maka apa? Cukup tawakuf saja. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak. Kemudian alif lam ra. Ra itu dibaca nggak pakai hamzah. Aslinya ra. Ini huruf ra pakai ada hamzah terakhir, ra. Tapi kita kalau baca alif lam ra, bukan alif lam ra. Kenapa? Walaupun aslinya ra, tapi itu namanya ditakhfif.
Orang Arab tuh Pak kadang-kadang susah kalau mengucapkan ada hamzahnya. Antum tahu arti langit apa bahasa Arab langit? As-sama, ya kan? Tapi banyak mereka mengucapkan apa? Sama. Ulama, mereka ngomong apa? Ulama. Bi'run, bi'r itu apa arti bi'r? Sumur. Mereka mengucapkan apa? Birun. Jadi dihilangkan hamzahnya. Sama mereka agak susah. Mu'min, mumin sama mereka. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ditakhfif. Nah, alif lam ra, asli ra tapi ditakhfif. Jadi alif lam ra dihilangkan hamzahnya. Dan itu termasuk bacaan yang diriwayatkan dari para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Makanya antum coba kadang-kadang di Al-Qur'an itu terdapat pemudahan. Contohnya washta'ala ar-ra'su syaiba. Dalam satu qiraat washta'ala ar-ra'su syaiba, rambut itu mulai beruban. Disebutkan salah satu bacaan washta'ala ar-ra's syaiba. Aslinya ra'su syaiba, tapi diidghamkan, dimasukkan. Washta'ala ar-ra's syaiba. Itu kadang-kadang orang Arab itu susah untuk mengucapkannya. Itu banyak kadang-kadang yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Baik. Ayuhal ikhwatul kiram. Tilka ayatul kitabul mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu adalah ayat Alkitab, Al-Qur'an Al-Karim Al-Mubin yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa apa? Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa apa memahami isinya. Ayyuhal ikhwatul kiram. Ketika Allah mengatakan tilka ayatul kitabil mubin, itulah kitab yang paling jelas, Pak. Naam sahih. Antum tahu yang namanya Quran itu ucapannya sedikit tapi penjelasan penjabaran bisa banyak karena jelas, Pak. Masya Allah. Dan dia itu bisa mengandung banyak sekali faedah. Antum tahu Quran cuma 1 jilid, Pak. Bukan antum tafsir Al-Qurtubi 20 jilid lebih. Sekarang baru ada tulisan pada salah seorang syekh namanya Syekh Sulaiman Al-Lahim. Nama kitabnya Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran. Pak, besarnya Masya Allah, Pak. Kalau zaman dulu ada Tabari, ada Qurtubi, Ibn Katsir. Antum lihat Ibn Katsir itu, Pak, di belakang terjemahannya itu Quran cuma segini, Pak, terjemahannya bisa ditafsirkan dengan apa? Banyak jilid. Ini Pak, Masya Allah, karena memang Quran itu banyak sekali faedahnya. Makanya Pak, kita nanti malam, kita udah berapa jam ini membahas tafsir, mungkin 1 ayat atau 2 ayat baru selesai 1 malam. 1 cuman 2 ayat kadang-kadang. Kenapa? Saking Quran itu Pak, kitab yang paling bagus. Antum mau cari Pak, dari zaman dulu ketika penulisan udah ada sampai zaman kita sekarang, tidak ada kitab yang paling sempurna kecuali kitabullah Al-Quran Al-Karim. Yang mana Al-Quran Al-Karim, Pak, Allah sejak turunkan gak bakal bisa dirubah sama sekali. Kalau Taurat, Injil, Pak, setiap versi beda-beda isinya, ya kan? Quran mau versi mana aja, Pak, versi Indonesia, versi Arab, versi apa, tetap sama. Rasul Utsmani atau Indonesia kita, Pak, tetap sama, nggak bisa ada yang rubahnya. Dan dari awal dijaga, itu kitab yang paling sempurna. Makanya wajar Allah mengatakan walaqad inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan apa? Menjaganya. Dan kitab yang enggak ada kekurangannya, Pak, sama sekali cuma apa? Al-Qur'an. Sahih Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Qur'an. Sebagus-bagus kitab setelah apa? Quran. Tapi ada enggak cacatnya? Ada enggak kesalahan Bukhari? Ada, Pak. Ketika Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari dan di cross istilah dicek kembali, Pak. Jadi ditasabbutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini dan Abdurrahman ibn Mahdi, ulama-ulamanya guru-guru Imam Bukhari, Pak, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka ada enggak setuju dalam 5 hadis yang dituliskan Imam Bukhari yang Imam Bukhari menganggap itu hadis sahih tapi mereka menganggap itu hadis apa? Dhaif. Maksudnya, Pak, Imam Bukhari secara Bukhari, secara ulama tetap ada kurangnya, tetap ada kesalahannya, tetap ada manusia tempat salah dan kekurangan. Tapi Pak, Allah SWT, ini kitab datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kitab yang paling bagus, Pak, adalah Al-Quran. Makanya anak sekarang agak bingung, Pak, ketika orang lebih suka baca novel dibandingkan baca apa? Quran. Kata mereka kan novel ini banyak ceritanya. Quran banyak nggak ceritanya? Wallahi banyak. Antum mau cerita siapa? Nabi Saleh ada, Nabi Hud ada, Nabi Musa wallahi kathir. Nabi Musa juga banyak. Sampai Nabi Yusuf dari awal surat sampai akhir semuanya siapa? Cerita. Kisah siapa? Maryam juga ada. Nabi kita SAW juga ada. Semuanya kisah itu banyak, Pak, di sana. Dan bukan cuma kisah, sampai masalah akidah juga ada. Makanya kalau orang, Pak, berpaling dari Quran, ada sesuatu di hati dia. Ada suatu masalah di hati dia. Kenapa dia berpaling dari Quran? Kitab yang paling bagus, cari yang lain. Pak, Masya Allah. Antum dalam urusan matematika, semisal, atau urusan apa gitu ya. Urusan matematika lah anggap. Ada satu pengarang lain. Yang satu itu bagus, yang satu ada satu hal kesalahannya. Antum pilih yang salah atau yang bagus? Pasti yang bagus, taib. Banyak orang, Mbak, motivasi hidup, mereka lari ke orang-orang barat atau ke orang-orang yang nggak jelas agamanya. Padahal motivasi hidup semua dari mana? Hah? Al-Quran. Tapi banyak orang yang antum nggak tahu isi Al-Quran pun, Mbak, itu motivasi hidup. Masya Allah. Ada baru ikhwan baru cerita, saat anak kalau sedih baca Quran, anak. Padahal anak yakin itu nggak paham semua yang apa yang dia baca. Ikhwan ini, Mbak. Tapi saat mau sedih, ada masalah dengan istri anak baca Quran, kata dia. Anak baca nggak lama, saat wallahi hilang. Ini baru ngomong ikhwan ini. Makanya kita, Pak, sampai sekarang ini, kalau antum mau motivasi hidup, jangan lari dari apa? Quran. Karena Al-Quran ini tilka ayatul kitabil mubin, kata Allah. Kitab yang paling sempurna, yang jelas, nyata, itu cuma apa? Quran. Inna nahnu nazzalnahu Qur'anan Arabiyya. Tapi kondisinya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa apa? Arab. Pak, Masya Allah. Antum tahu kenapa kita nggak bisa lari dari Quran? Quran ini, Pak, datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang maha baik, yang kebaikannya itu memenuhi semua afak. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa oleh malaikat siapa? Jibril. Antum tahu malaikat yang paling baik siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang paling utama, ada malaikat maut, ada malaikat Israfil juga ada. Banyak para malaikat penjaga, muwakkal bil rahim, muwakkal bil jinan, muwakkal bin niran. Ada semua, Pak, malaikat-malaikat itu yang dikasih tugas penjaga api neraka, penjaga surga, penjaga rahim pun juga ada. Mereka semua, Pak, semua jumlah malaikat yang jumlah sangat banyak. Yang paling utama malaikat apa? Jibril. Karena tugasnya bawa apa? Al-Quran, bawa wahyu, Pak. Quran yang dibawa malaikat Jibril. Diturunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau cari nabi yang paling utama, nabi siapa? Muhammad sallallahu. Ada Nabi Ibrahim ada, Pak. Ada Nabi Musa ada Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim ada. Yang mereka semua ulul azmi minar rusul. Semua, Pak, kalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Hatta kullul anbiya wa jami'ur rusul. Semua nabi, ada Adamnya, Ibrahimnya, Isanya alaihi salam, Nuhnya, semua dikumpulkan. Nabi cuma sendirian, Mbak. Siapa yang lebih utama? Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini ijma' para ulama, nggak bisa menandingi mereka semua. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Terbukti, Pak, ketika syafaat nanti di hari kiamat, manusia lari ke Nabi Nuh. Ketika di padang mahsyar, ke Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi, semua Nabi, hatta Nabi Isa. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang bisa, Pak. Nabi sendirian bisa. Mereka semua nggak bisa, Pak. Berarti apa kata para ulama di sini? Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu mulia karena dia ngemban apa? Quran Al-Karim. Diturunkan di kota apa? Di mana Quran diturunkan? Di mana tempat? Di dua tempat kan? Mekah dan Madinah kan? Pak, Masya Allah. Kota yang paling baik atas muka bumi kota apa? Mekah dan Madinah. Cuma dua, Mekah dan Madinah. Kira-kira, Pak, mungkin nggak Quran diturunkan di Taif? Harusnya. Tapi Allah nggak mau. Allah maunya cuma Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Padahal Nabi pernah nggak dakwah di Taif?
Pernah Nabi berangkat ke Taif, Nabi berangkat ke Hudaybiyah, Nabi pernah berangkat ke tempat-tempat yang lain, tapi Quran ini cuma diturunkan kepada Mekah dan Madinah. Dua tempat Pak, dari berapa ribu ayat, cuma dua tempat, Mekah dan Madinah. Itu yang Allah inginkan untuk mengangkat Madinah dan Mekah saja. Jadi kota terbaik Mekah dan Madinah. Kenapa? Gara-gara di situ diturunkan apa? Quran Al-Karim. Waktu yang paling mulia, bulan apa yang paling mulia? Bulan apa? Ramadan. Di situ Pak ada Ashurul Hurum, ada bulan-bulan haram, ada Muharramnya di situ. Ada di situ Dzulqa'dahnya, ada Dzulhijjahnya, di situ ada Rajabnya, di situ ada bulan-bulan yang Safarnya, semuanya Pak. Dari 12 bulan yang paling utama cuma satu bulan apa? Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di situ apa? Al-Quran. Kenapa? Karena di Ramadan itu diturunkan Quran, ngemban Quran, Mbak. Jadi bulan yang paling utama bulan apa? Quran. Malam apa yang paling utama? Malam Lailatul Qadar. Malam yang paling utama itu Pak, malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar? Hah? Karena itu malam diturunkan Quran Al-Karim. Wallahi Pak, Quran Al-Karim diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wajar kalau antum mau mulia Pak dibandingkan orang-orang lain, dekat sama apa? Quran. Wajar Nabi kita Muhammad SAW mengatakan innallaha yarfa' bihadzal qur'ani aqwaman wa yadha' bihi akharin. Allah akan banyak mengangkat kaum sebabnya mereka dekat dengan Quran. Wa yadha' bihi akharin, dan Allah akan rendahkan banyak kaum karena mereka jauh dari apa? Quran. Jibril bisa mulia, Ramadan bisa mulia, Mekah Madinah bisa mulia, hatta Lailatul Qadarnya bisa mulia, Ramadannya bisa mulia, gara-gara di situ mereka dekat dengan apa? Quran Al-Karim. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, antum wallahi dekat dengan Quran. Wallahi antum jadi mulia. Terbukti Pak, antum dulu semasa kita jahiliyah nggak kenal masjid, nggak kenal kajian, nggak kenal kajian ini kan dibahas Quran, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Antum Pak lebih terhormat ketika dekat dengan masjid yang dibacakan terus Quran, ketika dekat sama kajian, ketika dibahas terus Quran. Mana lebih utama Pak? Ketika antum di masjid atau ketika antum nggak ingat masjid, nggak ingat Quran, nggak ingat kajian? Mana lebih utama? Orang mandang antum lebih terhormat kapan? Ketika dekat dengan masjid. Antum Pak dulu masya Allah jahiliyah, kita nggak tahu apa-apa. Dekat dengan Quran, kita berpenampilan Muslim, apalagi pakai peci. Pak kita orang awam, parkir, dibilang tukang parkir apa? Pak Haji mundur Pak Haji gitu ya. Padahal belum. Masih Pak Umroh padahal. Masih apa? Pak Umroh. Udah dipanggil Pak Haji, dihormatin, Pak terhormat. Udah nggak usah Pak, lanjut aja. Udah fadl Pak Haji, lanjut aja. Gitu kadang-kadang kan, silakan Pak Haji, jalan aja terus. Padahal Pak kita ini nggak kenal ilmu, nggak kenal apa-apa. Cuman kita menjaga agama saja. Karena agama kita ya identik dengan Quran sama hadis. Lebih terhormat Pak pandangan manusia. Makanya wajar kata para ulama antum dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Tilka ayatul kitabil mubin. Itu ayatnya jelas. Orang tuh Pak kalau dekat dengan Quran tidak mungkin neko-neko, tidak mungkin aneh-aneh. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Tapi ingat, Al-Quran Al-Karim diturunkan dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Quranan Arabiyya, bahasa Arab. Dari sinilah Pak kata para ulama, wajib kita belajar bahasa Arab. Masya Allah. Kenapa? Karena kita diperintahkan dan bahkan diwajibkan untuk memahami isi Quran. Afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian mentadabburi isi Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin akfaluha, kata Allah. Tidakkah mereka mau tadabbur isi Quran atau di hati mereka ada yang ditutupin? Berarti Pak tadabbur Quran itu hukumnya bahwa wajib. Tapi ada satu kaidah Pak. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum tujuan. Anda ambil contoh. Tujuan kita memahami Quran. Wasilahnya apa? Menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Kalau nggak pakai bahasa Arab, kita nggak paham isi Al-Quran. Kalau tujuannya hukumnya wajib, berarti wasilah hukumnya apa? Wajib. Berarti apa kata para ulama Pak? Berarti kita mempelajari bahasa Arab hukumnya apa? Wajib. Belajarlah Pak bahasa Arab. Sekarang udah banyak asatidzah yang online itu udah banyak loh Pak bahasa Arab. Masya Allah. Anda ambil contoh sekarang.
Ini kaidah nih Pak ya. Antum wajib nggak sholat 5 waktu? Wajib. Wasilah untuk antum sholat dengan cara apa? Berwudu. Air habis semua mati. Ternyata ada air tapi dijual. Wajib nggak beli air itu? Beli air, nah, ada merek ini. Air apalah ya, ya nggak mau sebut. Ya antum udah lihat. Nah antum mau nggak mau wudu pakai air ini, tapi dijual. Wajib nggak beli hukumnya? Wajib. Karena antum wajib sholat. Karena ini membeli air ini Pak untuk wudu ini wasilah. Tujuannya antum sholat. Sama juga Pak, Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Kita nggak bisa paham isi Al-Quran Al-Karim kecuali dengan bahasa Arab. Makanya Pak, antum belajar bahasa Arab. Ustaz, kita ini susah untuk mempelajari bahasa Arab. Orang Indonesia dan sebagainya. Tidak Pak. Wallahi antum tahu para ulama besar. Mereka ini bukan orang Arab, bukan Pak, Ajam. Ajam ini non Arab. Antum tahu Ibnu Hazm Al-Andalusi? Oke, taib. Kita lewatkan. Tafsir Qurtubi yang menafsirkan Quran, Masya Allah Pak, sampai berjilid-jilid besarnya, paham bahasa Arab. Qurtubi dari mana? Nisbat ke mana Qurtubi? Hah? Spanyol, kota apa? Cordoba. Kota apa Pak? Qurtubi? Cordoba. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dari Isbania, Spanyol. Isbania, kalau dulu Isbania ini Andalusi. Apa? Andalusia. Kotanya Pak Imam Qurtubi dari mana? Cordoba. Bukan orang Arab Pak, tidak bisa apa-apa. Cuman Al-Imam Al-Qurtubi ketika kaum muslimin menaklukkan Isbania, setiap mereka menaklukkan sebuah kota Pak pakai bahasa Arab. Hampir semuanya. Spanyol takluk, bahasa Arab semua di mana-mana. Itu yang terjadi Pak. Jadi jangan dikira kita ini kan ajam nggak bisa. Lah Pak. Antum tahu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, semua kitab-kitab kutubul ahadits yang orang Arab asli cuma satu. Siapa? Imam Muslim, Imam Muslim, An-Naisaburi, Al-Khurasani. Cuma satu Imam Muslim. Bukhari orang Bukhara. Bukhara antum tahu di mana Bukhara? Dekat Rusia, tapi bukan Rusia sekarang. Kalau dulu mungkin Uni Soviet kan gitu campurannya. Tapi dia pecahan anak lupa imma Turkmenistan atau pecahan-pecahan itulah ala kulli hal. Itu Bukhara. Abu Daud juga sama, At-Tirmidzi juga sama, An-Nasa'i juga sama, Ibnu Majah. Mereka bukan orang Arab dan ketika mereka hidup Pak, mereka ini belajar bahasa Arab dulu. Sama kayak kita Pak. Baru mereka menguasai bahasa Arab dan baru mereka nuntut ilmu hadis. Jadi jangan dikira oh mereka ini kan lahir dari Arab. Enggak Pak, mereka ini bukan orang Arab. Bukhari belajar bahasa Arab dulu. Taib muhaddithul asr, ahli hadis zaman sekarang. Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari mana Syekh Al-Albani? Albania ketika itu konflik Pak, pindahlah Syekh Al-Albani rahimahullah ke kota Urdun. Ketika itu sebelumnya ke Suria, ke Damaskus. Di situ Pak belajar sama bapaknya pertama, karena bapaknya ulama besar di zamannya, mazhabnya apa? Hanafi. Belajar bahasa Arab dari bapaknya pertama. Syekh Al-Albani nggak bisa bahasa Arab Pak awalnya. Sekarang Masya Allah bahasa itu bahasa intinya bahasa Arab. Jadi jangan dikira kami ini orang ajam nggak bisa. Lah ya akhi, kita ini bukan kita Indonesia atau nggak ada keutamaan orang Arab dibandingkan orang ajam. Kata Nabi, la fadla li Arabin ala ajami wa la fadla li ajami ala Arabi. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab dibandingkan non Arab dan tidak ada keutamaan non Arab di atas orang Arab. Semua sama kecuali ketakwaan kepada Allah SWT. Cuman Pak kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab untuk ngerti isi apa? Isi Al-Quran Al-Karim. Makanya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-lisanul arabi syiarul muslimin. Bahasa Arab itu apa? Syiar kaum muslimin. Mau nggak mau Pak kita nih sampai sebagian Masya Allah sebagian para ulama mengatakan kita yang paham bahasa Arab ngomong sama orang paham bahasa Arab pakai bahasa Indonesia minan nifaq, termasuk apa? Kemunafikan. Wallahi
Pak keras itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapati anak-anak kecil salah bahasa Arab, Pak, dipukul sama Umar, bukan pukul menyakiti, pukul untuk mengingatkan. Pakai fusha. Jangan asal ngomong kan gitu. Jadi kadang-kadang, Pak, kesalahan itu diingatkan sama Umar bin Khattab untuk mengingatkan kita pentingnya bahasa Arab. Kenapa? Inna nahnu nazzalna al-Qur'an Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa apa? Arab. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, Pak. Kemudian yang perlu kita ketahui, Allah mengatakan, "Inna anzalnahu." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Allah katakan turunkan Al-Qur'an. Turun, Pak, berarti dari atas ke bawah. Itulah kata para ulama, berarti Allah Subhanahu wa taala di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa? Karena Allah mengatakan anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Berarti Allah di mana? Di atas. Dan ini sesuai dengan banyak ayat dan bahkan banyak hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nuzulul Quran. Apa arti nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Kalau turun, Pak, muqtada, konsekuensinya dari atas ke bawah. Inilah yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas ars beristiwa. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW menampar wajah salah seorang budak wanita, misal dia ini sahabat Nabi kita SAW, apa kata Nabi? Panggil dia. Jadi sahabat ini ragu apakah dibebaskan atau gimana. Kata Nabi, jangan bebaskan dulu, panggil aja dulu dia. Ketika dipanggil, Nabi mengatakan, Ainallah, di mana Allah? Apa jawabannya? Qalat fis sama, di atas langit. Apa kata Nabi? Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau apa? Rasul Allah. Apa kata Nabi? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia orang beriman. Berarti di sini kata para ulama, Pak, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, di sini tanda bahwasanya Allah di atas langit. Letaknya Allah di atas langit. Dan ini kita tahu dari kisah nuzul Quran. Kita tahu juga dari kasus Isra dan Mi'raj. Apa arti Mi'raj, Pak? Isra apa arti Isra? Diperjalankan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Taib, Mi'raj naik ke atas apa? Langit. Mi'raj artinya naik, Pak. Uruj, naik ke atas apa? Langit. Dalam kasus Isra dan Mi'raj, Nabi mau berjumpa dengan siapa? Allah SWT. Dinaikkan ke atas, berarti Allah di atas langit. Itu yang perlu kita ketahui. Allah di atas, Pak. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, itu dia inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian, ayyuhal ikhwatul kiram, yang perlu kita ketahui, Allah berfirman la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Pak, Masya Allah, inilah kesalahan sebagian orang mengatakan Islam agama jumud, Islam agama yang enggak memakai apa? Akal. Enggak, siapa yang bilang? Islam pakai apa? Akal, tapi tidak mentuhankan akal. Ada sebagian orang-orang liberal. Pak, Masya Allah, orang-orang liberal menisbatkan diri mereka kepada Islam. Itu, Pak, mereka mengatakan Islam tidak lagi layak. Islam zaman dahulu, Islam di zaman Nabi tidak layak untuk Islam di zaman sekarang. Kenapa? Islam zaman dulu jumud, katanya. Islam zaman dulu nggak pakai akal. Siapa yang bilang? Islam zaman dulu memerintahkan kita la'allakum ta'qilun, agar kalian apa? Berfikir. Allah mengatakan afala tatafakkarun, tidakkah kalian apa? Berfikir. Afala ta'qilun, tidakkah kalian apa? Berakal. Ini, Pak, semua afala tatadabbarun, afala yatadabbarun Al-Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabbur Al-Qur'an? Tadabbur, tafakkur, sama juga akal, Pak, berakal, semua pakai apa? Pakai akal, bukan? Pakai akal. Berarti siapa bilang Islam itu agama jumud? Tapi Islam, Pak, pakai akal tapi tidak mentuhankan akal. Ada beberapa syariat yang akal kita tidak nyampe di situ, maka tetap dahulukan Islam. Ada sebagian orang, oh ini agama nggak masuk akal, kita tolak. Nggak boleh. Akal kita, Pak, sempit.
Ilmu kita dibandingkan ilmu Allah luasnya, Masya Allah Pak. Ilmu kita kecil. Anak ambil contoh Pak. Ada sebagian orang-orang orientalis zaman kita sekarang meragukan kaum muslimin dengan agama Islam dengan pakai akal. Apa kata mereka? Lihatlah agama Islam nggak sesuai dengan akal kita. Mereka kentut, mereka BAB, mereka kencing, diperintahkan untuk wudu. Ketika mereka kentut, apa kata orang-orang orientalis? Diperintahkan untuk wudu. Yang dicuci mana? Tangan. Yang dicuci mana? Mulut, hidung, wajah, sampai apa? Tangan ke sikut, kemudian kepala sampai ke kaki. Pantatnya gak dicuci. Padahal yang kotor mana kata dia? Pantatnya. Kentut Pak keluar dari mana? Dari pantat lah, dari dubur. Tapi yang dicuci malah apa? Sampai gak keakalan tuh? Orang Pak ragu mulai di sini. Oh iya juga ya. Betul agama Islam tak sesuai apa? Akal. Apa kata mereka? Tuh Allah suruh untuk berfikir. La'allakum ta'qilun. Allah katakan apa? Kalian berakal lah. Nggak masuk di akal kita. Tolak kata mereka. Berarti Islam ini agama yang diragukan. Terus gimana kita bantah? Apa jawabannya? Yang kotor Pak, kalau antum kentut mana yang kotor? Dubur kan? Tangannya bersih nggak? Bersih. Wajah bersih nggak? Bersih. Kaki bersih nggak? Kok itu yang dicuci? Apa antum jawab Pak? Antum bilang kalau antum sakit kepala, demam, anak antum, yang disuntik kepalanya atau pantatnya? Yang sakit mana? Kepala. Yang disuntik, harusnya yang sakit kepala disuntik apa? Kepala. Menurut kita masuk nggak logika? Nggak masuk. Itu juga dengan wudu. Wudu Pak, betul. Yang namanya yang bermasalah itu di duburnya. Tapi yang dicuci apa? Tangannya. Itu sama seperti itu. Jadi ada beberapa orang, oh ini nggak masuk di akal, oh ini nggak masuk di akal. Tapi Pak, tetap agama Islam didahulukan apa? Agama. Qala Allah, qala Rasul. Akal Pak kita pakai tapi di bawah qala Allah sama qala Rasul. Pakai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalu al-khuffain, la kana asfalul khuffain aula bil masih min a'la." Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya yang diusap adalah yang di bawah khuf, bukan yang di atas khuf. Macam kayak sepatu Pak, sepatu khuf atau pakai untuk safar, yang kotor yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Yang disuruh diusap yang atas atau yang bawah? Yang atas. Padahal yang kotor yang bawah. Ngerti nggak Pak sampai sini? Tapi kita dahulukan kalau Allah sama kalau Rasul. Tapi Pak, kalau secara akal, menurut antum mana yang lebih masuk logika antum? Kalau pakai khuf, yang harusnya diusap yang atas atau yang bawah? Kalau logika antum? Yang bawah atau yang atas? Kalau aneh yang atas, kalau aneh betul yang atas Pak. Kenapa? Karena khuf itu, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena khuf itu diperintahkan untuk diusap bukan dicuci. Kalau diusap yang bawah Pak, tetap kotor. Karena cuma diusap, tetap nggak bersih dia. Justru malah tambah kotorkan tangan antum plus apa? Kakinya tetap kotor. Tapi kalau atas Pak, bersih bukan? Bersih. Makanya kata para ulama, kadang-kadang logika kita nggak nyampe, tapi itulah syariat apa? Agama Islam. Na'amullah alam bisawab. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, Allah berfirman di ayat yang ke-3. Nahnu naqussu. Jam berapa kita selesai? Pertanyaan ada? Ada ya? Antum mau masuk ayat ketiga atau gimana? Hah? Materi aja ya, nah, taib. Ayat yang ketiga Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kita sampai ayat keempat Pak ya, sikit aja Pak ya. Ayat keempat biar kita bisa masuk ke pembahasan Yusuf. Masya Allah, nah, enggak ada masalah. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas,
Cerita yang paling bagus. Masya Allah Pak. Jadi cerita yang paling bagus, cerita apa? Yusuf alaihissalam. Wajar anak makanya tertarik Pak untuk cerita Nabi Yusuf di sini. Karena Allah yang cap itu sebagai apa? Ahsanul qasas. Macamnya Pak, kalau sekarang buku dijual ada cap apa? Bestseller gitu loh. Ini cerita Pak, cerita yang paling bagus gitu loh. Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau cerita yang paling bagus. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an Al-Karim. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang mana sebelumnya engkau ini apa? Ghafil. Nanti kita sebutkan. Ayyuhal ikhwatul kiram. Allah Subhanahu wa taala sababul wurud. Kalau hadis itu nama ada istilahnya sabab wurudul hadis. Kalau ayat ada sabab nuzulil ayat. Sebab turunnya apa? Ayat. Kalau hadis sebab tersebutnya hadis. Nah, sebab nuzulul ayat ini, Pak, ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Muhammad, kami akan ceritakan kepada engkau cerita yang paling bagus. Disebutkan, Pak, sebabnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau qasasta 'alaina." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau ceritakan kepada kami sebuah cerita, maka apa? Tiba-tiba Allah langsung turunkan ayat Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Muhammad, kami akan ceritakan kepada engkau cerita yang paling bagus. Ini Pak, semua udah nunggu-nunggu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka di sini kata para ulama, ketika kita sudah mendapati kisah yang paling bagus, jangan cari ke kisah yang lain. Banyak orang-orang nih Pak nggak puas gitu loh. Banyak orang, masya Allah, naudzubillah min dzalik, mereka mencari kisah tentang masalah orang-orang tokoh-tokoh besar dari orang-orang selain muslimin. Kisah ini diambil, kisah itu diambil, kisah ini diambil. Kenapa kita nggak cukupkan dengan kisah dalam Al-Quran? Di situ ahsanul qasas, kisah paling bagus, terutama kisah Nabi Yusuf alaihis salam. Kesabarannya Yusuf, akidah keyakinannya Yusuf kepada Allah, tawakalnya Yusuf, ikhtiarnya Yusuf, berbaktinya Yusuf sama orang tuanya, kemudian berbuat baiknya Yusuf setelah dizalimin. Itu semua Pak Yusuf ada. Dan masya Allahnya harusnya kita cukupkan dengan kisah-kisah seperti itu. Jangan cari kisah yang lain. Makanya ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah dimarahi oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa? Nyari kisah di Taurat. Padahal Pak, kisah di Taurat ketika itu bukan Taurat yang muharraf, bukan Taurat yang banyak perubahannya, enggak. Yang masih ya ada kemurnian di situ, beberapa hal kemurnian. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Amutahawwikuna fiha ibn Khattab. Wahai ibn Khattab, engkau mau cari yang lain? Kenapa engkau enggak kecukupkan dengan Al-Quran Al-Karim? Apa kata Nabi kita sallam, fa wallahi ya Umar, wahai Umar, demi Allah, lau anna Musa hayy, seandainya Musa masih hidup, fama wasi'ahu illa an yattabi'ani, tidak ada kesempatan bagi dia kecuali untuk ngikutin apa? Saya. Maksudnya Pak, Musa pun kalau masih hidup, dia tinggalkan Taurat, kembali ke apa? Al-Quran Al-Karim. Dia bakal cukupkan dengan kisah-kisah Al-Quran Al-Karim, nggak nyari kisah di Taurat lagi, Pak. Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi SAW untuk Umar bin Al-Khattab. Makanya Pak, salah kita kalau mau nyari kisah-kisah kisah orang-orang kafir itu salah. Ini sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada Umar bin Al-Khattab. Antum tahu Isa bin Maryam? Isa bin Maryam Pak, masih hidup nggak sekarang? Masih hidup nggak? Kok ragu antum? Masih hidup Pak. Isa bin Maryam masih hidup. Yang disalib itu bukan Isa. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, kamilah yang angkat engkau ilayya wahai Isa. Kami yang angkat engkau kepada kami wahai Isa. Jadi Isa ini masih hidup di langit, masih hidup. Lah kok bisa masih hidup di langit, di atas langit? Dari mana oksigennya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang Pak kalau naik, kalau zaman dulu kan kita nggak terbayang ya, kok bisa di luar angkasa kayak gitu. Zaman kita sekarang bisa pakai dengan roketnya dan sebagainya, bisa di atas sana. Dulu mungkin nggak mungkin kan gitu. Sama juga Pak, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kasih apa? Kasih kemampuan untuk Isa bisa hidup Pak. Padahal di luar ya atmosfer sana kan kayak gitu kan, susah bagi manusia dan mustahil, tapi masih hidup. Nanti turun nggak Nabi Isa? Turun.
Dan turunnya itu Pak, Masya Allah, di zamannya siapa? Mahdi. Dalam kondisi Nabi atau kondisi umat saja? Umat, karena ketika itu Pak, terbuktinya Nabi Isa alaihi salam ketika di zaman Mahdi, yang jadi Imam Mahdi atau Isa? Imam Mahdi. Isa sholat di mana? Di belakangnya. Berarti Pak, Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Umar, karena Umar ketika itu kan baca Injil. Baca apa? Taurat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lau kana Musa hayyan, kalau Musa masih hidup sekarang, fama wasi'a ila an yattabi'ani, dia akan tinggalkan kisah-kisah Taurat dan dia akan ngikutin apa? Kisah-kisah Al-Quran, ngikutin saya. Berarti Pak, cukupkan cuman dengan Al-Quran Al-Karim. Karena kisah ini kisah yang bagus. Nah, wallahu alam bissawab. Baik Pak, kemudian disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau kisah yang paling bagus. Kenapa? Masya Allah. Kisah ini Pak, orang tuh paling suka dengan kisah fakta. Dulu atau masa jahiliyah lebih suka kalau novel yang fakta itu apa namanya? Kan ada yang fakta, ada yang fiksi kan? Antum lebih suka yang mana? Yang fakta kan? Antum tahu Pak, dulu ana, Masya Allah, habis tamat dari pondok itu khatam dengan buku-buku cerita-cerita dari Ustadz Abu Umar Bashir. Antum tahu kan? Yang di situ ada kisah-kisah. Banyak Pak, dulu selesai semua kisah. Karena kisah Ustadz Abu Umar Bashir ini semua apa? Fakta. Dan itu nggak ada masalah sama sekali kita baca Pak. Karena ini kondisi tentang orang Islam. Selesai Pak, karena anak hobi baca memang. Anak hobi baca, suka baca, apalagi kisah gitu. Dan kisahnya Masya Allah Pak, bagus semua kisah-kisah yang diceritakan oleh Abu Umar Bashir. Ustadz kita lah. Makanya kata para ulama, yang namanya manusia ta'nas bi akhbarin nas, suka dengan kisah-kisah manusia. Apalagi itu fakta. Nabi Yusuf, kisahnya fiksi atau fakta? Fakta, terjadi. Makanya ini cerita yang paling bagus. Dan semua para sahabat Pak nunggu kisah itu. Kondisi. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kisah mimpi siapa? Nabi Yusuf ketika Yusuf masih kecil. Qablal bulugh. Sebelum Nabi Yusuf apa? Baligh. Apa Allah firmankan? Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf mengatakan kepada bapaknya, siapa bapaknya? Ya'qub. Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam. Baik Pak, perhatikan di sini. Ketika Yusuf mengatakan kepada bapaknya, Ya'qub. Antum tahu nama lain Ya'qub siapa? Israel. Makanya sebagian para ulama tidak membolehkan antum melaknat Israel. Jangan antum laknatullah ala Israel. Karena Israel nama siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Orang-orang Yahudi, Pak, kenapa gunakan nama Israel? Karena mereka ini Bani Israel, Bani Ya'qub. Makanya usahakan langsung ya laknatullah alal Yahud. Karena Nabi pun melaknatnya gunakan Yahud. Laknatullah alal Yahud, kata Nabi. Laknatullah alal Yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Mereka jadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Nabi ucapkan laknatullah alal Yahud. Makanya usahakan Pak, jangan ucapkan laknatullah ala Israel. Karena Israel nama Nabi kita, Nabi Ya'qub alaihi salam. Taib. Ketika Yusuf mengatakan kepada bapaknya, Ya'qub alaihi salam, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, wasyams dan matahari, wal qamar dan bulan. Ada bintang, ada bulan, sama ada matahari. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud untuk saya. Perhatikan Pak di sini. Kita masuk ke ucapan Allah, idz qala Yusuf. Ketika Yusuf mengatakan, Yusuf nih Pak, Nabi pernah sebutkan muji Nabi Yusuf. Nabi pernah memuji Nabi Yusuf. Yusuf ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim.
Yusuf anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Siapa maksudnya? Yusuf ibn siapa? Yakub Al-Karim, ibn Ishaq Al-Karim, ibn Ibrahim Al-Karim. Nasabnya Pak berarti Nabi Yusuf bagus enggak? Wallahi bagus semua Pak. Ini jarang bertemu 4 kayak gini Pak. Semuanya bukan cuman orang soleh, tapi apa? Orang yang bagus Pak, nggak sembarang. Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Ini cuman, dan bahkan ini termasuk pujian Nabi kita SAW untuk Nabi Yusuf. Dan orang Pak, nggak usah laki-laki, wanita saja dinikahin gara-gara apa? 4 hal kan? Salah satunya apa? Karena nasabnya orang baik gitu loh Pak, nggak sembarang kan gitu. Berarti memang Nabi Yusuf ini memiliki keutamaan yang besar. Yusuf dan kelebihan Yusuf juga Pak, nasabnya bagus. Yang kedua apa? Ketampanannya juga Masya Allah. Perempuan dinikahin karena nasab, karena cantik kan, li jamaliha. Yusuf Pak nasabnya bagus, kemudian apa? Wajahnya juga paling ganteng Masya Allah Pak. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "U'tiya Yusuf syatral husni." Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah itu setara dengan keindahan, setengah keindahan dunia. Langit-langitnya, sungai-sungainya, sampai lautnya, pantainya Pak. Itu lebih kita suka. Kalau orang Pak, kalau liburan lihat apa? Pantai. Kemudian lihat gunung, Masya Allah, ke atas ke puncak gunung. Kenapa? Mau lihat kondisi alam, Masya Allah. Orang Pak lebih mending melihat Nabi Yusuf dibandingkan apa? Pemandangan itu semua. Karena setengah keindahan dunia Pak dikuasain oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Kalau antum sekarang, antum mau kemana? Mau ke pagar alam. Kenapa? Mau lihat kebun teh dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, lihat wajah ana aja. Itu kepedean kan? Tapi orang di zaman Nabi Yusuf, mereka lebih mending milih lihat apa? Nabi Yusuf alaihi salam dibandingkan melihat pemandangan yang paling bagus Pak, tetap melihat apa? Nabi Yusuf. Teduh gitu loh Pak, senang kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam, saking gantengnya. Dan tapi Pak kalau ditanya mana lebih ganteng, Nabi Yusuf atau Nabi kita Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Yusuf setengah, Nabi kita SAW apa? Semua keindahan. Antum tahu Pak, zaman dulu orang-orang Arab itu kalau bermalam suka lihat bulan purnama. Jadi mereka di padang pasir itu Pak, tidur-tiduran lihat apa? Bulan purnama. Itu yang mereka tunggu Pak. Tapi daripada mereka nunggu momen untuk melihat apa? Bulan, mereka lebih suka lihat apa? Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tinggalkan bulan, ketika Nabi datang mereka langsung apa? Lihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ada sahabat mengatakan, "Wallahi wa inna wajahu la ahla indi minal qamar." Sesungguhnya wajah Nabi kita Muhammad SAW lebih aku suka lihat dibandingkan lihat bulan. Dan ini Pak, kata Nabi kita SAW, "Ma min nabiyyin illa waqad ba'athahu Allahu hasana sawt wa hasanal wajh." Tidaklah Nabi diutus oleh Allah SWT kecuali wajahnya ganteng dan suaranya apa? Bagus. Makanya Pak, kalau ada orang ngaku Nabi suara jelek, bukan Nabi. Baca Qur'annya apa jelek, bukan apa? Nabi. Dan wajahnya pun kalau nggak ganteng, bukan apa? Bukan Nabi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nabi kata, "Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ahsanahum sautan wa wajhan." Dan Nabi kalian Muhammad, maksudnya beliaulah SAW, itu Allah Nabi yang paling ganteng wajahnya dan yang paling bagus apa? Suara. Berarti Pak Yusuf kalah bukan? Kalah Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti ganteng-ganteng. Tapi ada yang mengatakan, tapi kan Nabi Yusuf nih ketika dilihat oleh orang-orang yang disiapkan oleh Zulaikha pisau dan apa? Buah kan? Disiapkan buah sama disiapkan apa? Pisau. Keluar Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi? Wa qatta'na insyaallah kita jelaskan tafsir nanti insyaallah beberapa pertemuan berikutnya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasya lillahi ma hadza bashara. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Kata mereka, ini bukan manusia ini. Ini apa? Malaikat ini. Sampai waqatta'na aydiyahun, mereka enggak jadi yang mereka potong tuh bukan buah tapi apa? Tangan mereka, saking gantengnya Nabi Yusuf.
Nabi kita SAW pernah nggak ada sahabat yang terpotong tangannya gara-gara lihat Nabi? Ada atau nggak ada? Nggak ada. Kata mereka, oh kalau gitu berarti Nabi kalah ganteng dibandingkan Nabi? Lah, salah. Tetap lebih ganteng Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa mereka sampai potong tangan? Pak, karena yang mereka tahu Yusuf alaihi salam itu budaknya Zulaikha. Nah, sahih. Karena Yusuf itu budak dan Yusuf di zamannya dipingit, tidak boleh keluar. Kalau Nabi kita SAW dari kecil udah keluar belum? Udah keluar bukan? Udah Pak, dari kecil disusuin di kabilah siapa? Bani? As-Sa'diyah. Bani apa? Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah yang nyusuin. Udah keluar ke Badui. Nanti besar ke Mekah, Qura, Ummul Qura, kampung awalnya Badui, pelosok, pindah ke kampung, pindah ke Madinah kota. Nabi dari kecil udah keluar Pak. Nah, manusia udah terbiasa melihat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau Yusuf, mereka taunya budak-budak itu Pak biasa. Nggak ada budak yang ganteng kecuali siapa? Yusuf alaihissalam. Mereka kira karena Pak wanita-wanita di zaman Zulaikha mencela Zulaikha. Kenapa? Zulaikha ini dzu syarafin, memiliki apa? Kedudukan yang tinggi, mulia. Kenapa? Imra'atul Aziz, istri siapa? Al-Aziz, pemegang pembendaharaan apa? Mesir ketika itu. Masa ia mau tergoda sama ajudannya? Ini bukan ajudan nih Pak, tapi apa? Budak kan kayak gitu, tergoda dia sama budak, nggak mungkin ceritanya. Nah, ketika itu mereka Zulaikha dihina. Zulaikha godain Yusuf gini, padahal budak si Yusuf. Zulaikha nggak mau dihina kayak gitu Pak, makanya disiapkan apa? Buah sama pisau. Keluarlah Yusuf. Apa yang terjadi? Mereka potong apa? Tangan. Ini bukan budak sembarang budak, bukan budak anak kecil ya. Ini bukan hamba saya, bukan. Tapi ini malakun karim. Ini malaikat yang paling saking wajah Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Gantengnya. Jadi seperti itu Pak. Memang betul Nabi kita wasallam nggak ada wanita yang potong tangan karena memang mereka sudah lihat Nabi sejak kecil. Kalau zamannya Zulaikha, taunya Yusuf itu budak dan itu dipingit. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian apa kata Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang. Siapa 11 bintang? Saudara-saudara Yusuf. Ada Ruwaibilnya di situ. Ada di situ juga saudara Yusuf bin Yamin dan yang lainnya. Wasyams, matahari. Dan juga apa? Qamar, bulan. Siapa ini? Bulan dan matahari? Bapak dan ibunya. Ra'aituhum li sajidin. Mereka semua apa? Sujud kepada saya. Pak, Masya Allah. 11 saudaranya Yusuf. Semuanya Pak durhaka sama siapa? Yakub kecuali satu. Siapa? Ben Yamin. Yusuf sama Benyamin nih Pak. Jadi Yakub alaihi salam itu punya anak dari dua istri. Yusuf satu ibu dengan Benyamin. Ruwaibil dan yang lainnya itu lain ibu. Ngerti nggak sampai sini? Nah, ketika Yakub lebih mengutamakan Yusuf sama ini, yang lain-lainnya cemburu. Kenapa Yusuf lebih dahulukan, Benyamin lebih dahulukan? Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, makanya ketika itu Pak, anak-anak Nabi Yakub alaihi salam banyak yang apa? Durhaka. Hampir semuanya durhaka kecuali Yusuf sama siapa? Benyamin. Apa kata para ulama Pak? Inilah kita jangan sampai mencela orang. Karena kadang-kadang ada ini ustadz tapi anaknya nakal kan gitu. Ustadz tapi anaknya apa? Nakal. Jangan salahin ustadznya, salahin siapa? Anaknya. Karena ketika 11 saudara Yusuf, 10-nya Pak, Masya Allah, yang menzalimi Yusuf, ada nggak Yakub dicela oleh Allah? Nggak ada. Oh, ini ustadz nggak bisa didik anak. Enggak. Mungkin dia yang paling bagus didik anak, tapi memang Allah takdirkan untuk ngasih cobaan untuk ustadz. Kadang-kadang ada orang ikhwan udah ngaji, Masya Allah, tapi istri nggak pakai jilbab. Jangan cela dulu. Kenapa? Banyak kondisinya Pak. Antum tahu Nabi Nuh alaihi salam sama Nabi Lut alaihi salam. Allah jadikan contoh dalam Al-Quran Karim istri mereka untuk orang-orang yang kafir kan? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Yang jadi contoh orang kafir itu siapa? Istrinya Lut sama istrinya Nuh.
Padahal Pak, Masya Allah, kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Padahal keduanya ini di bawah bimbingan dua orang yang saleh, Nuh sama Lut. Tapi yang dicela jangan nabinya, jangan suaminya. Jadi Pak, justru kita doakan. Tapi tetap kita harus didik anak-anak kita. Nakal-nakal, nggak ada masalah sama sekali. Tapi harus apa? Didik. Nggak boleh anak kita ini sampai nggak dididik. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi patokannya Pak, jangan salahkan orang. Makanya Allah firmankan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tuh nggak bakal bisa mikul dosa orang lain. Anak yang salah, bapak yang dihina. Jangan. Mungkin bapaknya udah nggak tahu lagi kan, udah nasihatin berkali-kali dan sebagainya. Susah. Karena memang kadang-kadang Pak, memang anak-anak ini susahnya, Masya Allah Pak. Antum tahu kalau ada anak-anak kita naik pohon, manjat pohon, antum suruh, nak turun, turun nggak dia? Nggak turun, tambah naik Pak. Salah antum. Jangan ngomong, nak turun nak, jangan. Tapi apa? Nak naik lagi yang lebih tinggi nak. Yakin turun dia? Anak antum nggak pulang-pulang, jangan bilang nak pulang, jangan. Tapi apa? Nak mainlah, nggak usah pulang. Yakin pulang dia? Jadi dalam Allah juga sama pendidikan anak nih Pak. Jangan kita itu harus kita menggunakan metode tahdid namanya. Tahdid itu ancaman. Naik lagi, naik yang tinggi, jangan turun. Naik lagi, naik yang tinggi. Yakin Pak turun. Anak punya anak Khalid. Nangis dia. Nangis Pak, minta mainan, nangis minta mainan dan sebagainya. Anak nggak ngomong, dia diam. Nak kurang keras. Abi mau dengar yang keras lagi. Diam dia, nggak mau. Malu dia. Nah yang keras lagi, coba. Bisa nggak coba keras lagi sedikit? Diam dia. Abi ini katanya, Walid kan mau mainan katanya. Jadi malah bisik-bisik. Jadi Pak, metode tahdid ini dipakai dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, faman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalian mau kufur, kufurlah, falyakfur. Takut kita Pak langsung, kan gitu. Pendidikan anak juga kadang-kadang harus seperti itu Pak. Ya udah, naiklah lagi yang lebih tinggi. Yakin Pak turun dia. Jadi kadang-kadang kita gunakan metode apa? Tahdid. Dan itu tapi jangan keseringan Pak. Takutnya beneran dilakukan kan gitu. Kalau udah beneran Pak, makanya Allah gunakan metode tahdid itu sesekali saja. Nah, jadi kadang-kadang ada anak nakal tuh Pak, ya jangan salahkan bapaknya karena memang anaknya yang nakal. Itu memang udah Allah takdirkan seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Perhatikan Pak di sini. Nabi, ayat yang kelima. Nabi Yusuf mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun. 8:30. Selesai ya? Nah, selesai. Besok pagi kita pagi subuh ya. Cerita Yusuf cerita Yakub, jangan ceritakan mimpi engkau. Nanti Pak, ini kita ceritakan kalau kita punya bisnis jangan gampang cerita. Kita punya ada planning apa yang besar jangan ceritakan dulu. Itu insyaallah hikmah nanti. Kenapa? Kena ain nanti. Ini contohnya juga Yusuf kena di situ hasad antara saudara. Nanti kita sebutkan insyaallah faedahnya pada subuh atau kapan? Subuh nanti nanggung lagi insyaallah bulan depan ya. Nah, khair insyaallah. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usahakan bawa Quran Pak ya. Untuk bulan depan biar gampang ngikutin atau minimal aplikasi Quran saja. Ada terjemahannya, jadi antum bisa ngikutin dengan mudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.